Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jamaah. Pertama-tama marilah kita ucapkan atas segala hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa walau hanya di via online ini. Selawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan buat Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, baiklah saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yang dimana saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Rahmadinda Widianti, BP 17224 kelas 7A, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Rejen Riyadi, dengan mata kuliah seminar keSDan. Dengan judul proposal saya yaitu pengembangan buku cerita bergambar untuk meningkatkan minat baca siswa pada pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Di era zaman ini, dunia pendidikan sangatlah penting di kalangan masyarakat, baik yang muda maupun yang tua. Pendidikan yaitu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri, sehingga dapat dipastikan bahwa pendidikan ini sangatlah penting dan berdampak sekali bagi kehidupan saat ini. Terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal pertama yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga akan membangun masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa lebih baik. Buku cerita bergambar dapat membantu siswa dalam memahami cerita yang terkandung dalam buku. Menurut Piaget dalam buku Fatimah tahun 2015 halaman 37 mengatakan bahwa pada perkembangannya anak hingga usia 11 tahun yang dimana anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya objek fisik yang ada pada saat ini. Membaca adalah kegiatan setiap manusia untuk mendapatkan kosakata dan tata bahasa yang berlangsung selama di sekolah dasar. Buku cerita bergambar sejalan dengan meningkatnya kemampuan membaca siswa. Disadari bahwa membaca sangatlah penting dalam perkembangan siswa itu sendiri. Buku cerita bergambar mampu meningkatkan kemampuan membaca siswa dan pemahaman akan bacaan yang akan dibaca. Minat baca merupakan motivasi sukarela serta perhatian terhadap kegiatan membaca yang berasal dari dalam diri maupun dari luar seseorang. Seseorang yang berminat dalam membaca akan cenderung senang dan mengenal kegiatan membaca sehingga pemahaman terhadap isi bacaan yang dimilikinya lebih banyak. Begitupun sebaliknya. Jika seseorang yang tidak berminat terhadap suatu bacaan tersebut, ia akan cenderung mudah bosan dan hanya membolak-balikan buku saja tanpa memahaminya isi teks tersebut, sehingga pemahaman terhadap kosakatanya pun rendah. Minat membaca sangat banyak dibutuhkan siswa untuk memiliki rasa penasaran, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Semua aspek pendidikan yang dilaksanakan membutuhkan kemampuan siswa dalam membaca. Bagaimana mungkin jika seorang siswa bisa memiliki wawasan yang luas sedangkan ia malas membaca? Dapat kita ketahui pada zaman saat ini, siswa sekarang lebih ke arah gadget dibanding pada harus membaca. Hal itu dapat dikarenakan bahwa gadget lebih menarik daripada membaca buku, sehingga fenomena ini bisa membuat seorang guru untuk lebih kreatif dalam pengajaran dengan salah satunya ialah media yang beragam.
Dengan pengembangan buku cerita bergambar ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi agar siswa dapat meningkatkan minat bacanya. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan mengenai pengembangan buku cerita bergambar untuk meningkatkan minat baca siswa dalam pembelajaran tematik terpadu. Hal ini dilakukan agar siswa tersebut tertarik untuk membaca sehingga dapat mempermudah siswa dalam memahami materi tersebut. Selain itu, buku cerita bergambar ini merupakan salah satu sumber belajar yang menarik dalam pembelajaran tematik. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bagaimana pengembangan buku cerita bergambar untuk meningkatkan minat baca siswa dalam pembelajaran tematik terpadu. Dan yang kedua, apakah buku cerita bergambar layak digunakan untuk meningkatkan minat baca siswa dalam pembelajaran tematik terpadu. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengembangan buku cerita bergambar untuk meningkatkan minat baca siswa dalam pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, untuk mengetahui apakah buku cerita bergambar layak digunakan untuk meningkatkan minat baca siswa dalam pembelajaran tematik terpadu. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, dapat dijadikan sebagai media yang menarik bagi siswa. Yang kedua, dapat berkembangnya minat baca siswa dengan menggunakan media buku cerita bergambar ini. Selanjutnya, spesifikasi produk yang diharapkan. Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, buku cerita bergambar didesain dengan menggunakan Microsoft Word dengan ukuran A4. Yang kedua itu memuat materi-materi pelajaran pada pembelajaran tematik. Yang ketiga, memuat untuk kompetensi inti 3 atau pengetahuan dan kompetensi dasar yang dipilih berdasarkan kesulitan pemahaman siswa pada materi tersebut. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang pertama itu asumsi pengembangan. Yang pertama, besarnya minat baca siswa terhadap buku cerita bergambar. Yang kedua, buku cerita bergambar yang telah dikembangkan ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk siswa kelas 5 SD. Selanjutnya, keterbatasan pengembangan. Yang pertama, buku cerita bergambar ini hanya memuat materi pada pembelajaran tema organ pada hewan dan manusia, sesuai dengan kesulitan pemahaman siswa pada kompetensi dasar tertentu pada materi bahasa Indonesia dan IPA. Yang kedua, buku cerita bergambar ini hanya untuk kompetensi dasar 3 atau pengetahuan. Selanjutnya, definisi istilah. Yang pertama itu metode penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan adalah suatu desain yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk penelitian, produk pendidikan. Yang kedua itu buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar adalah buku yang memuat suatu cerita melalui gabungan antara teks dan ilustrasi. Yang ketiga yaitu minat baca. Minat baca adalah perpaduan antara keinginan, kemauan, dan motivasi. Yang terakhir yaitu pembelajaran terpadu, yaitu suatu model pembelajaran yang memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan kompetensi dasar dari satu atau beberapa mata pelajaran. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Yang pertama yaitu hakikat penelitian pengembangan.
Pengertian penelitian pengembangan. Menurut Sujadi dalam buku Alfianika tahun 2018 halaman 158 mengatakan bahwa penelitian pengembangan atau research and development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Sugiono dalam buku Saputro tahun 2017 halaman 8 menyatakan bahwa metode penelitian pengembangan atau research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang mengembangkan produk, menghasilkan produk, serta menguji keefektifan sebuah produk tersebut. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian pengembangan. Menurut Aker dalam buku Ainin tahun 2013 halaman 18-19, tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan dibedakan berdasarkan aspek pengembangan, yaitu yang pertama, penelitian pengembangan pada bagian kurikulum. Tujuannya adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu program atau produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Yang kedua, penelitian pengembangan pada bagian teknologi dan media. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses perancangan instruksional, pengembangan dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik yang lain, atau prosedur pemeriksaan yang digeneralisasi. Yang ketiga, penelitian pengembangan pada bagian pelajaran dan instruksi. Tujuannya adalah untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran serta secara serempak mengusahakan untuk berperan untuk pemahaman fundamental ilmiah. Yang keempat, penelitian pengembangan pada bagian pendidikan guru dalam didaktis. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pembelajaran ke profesional para guru dan atau menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik bidang pendidikan. Pada bagian didaktis, tujuannya untuk menjadikan penelitian pengembangan sebagai suatu hal interaktif. Proses yang melingkar pada penelitian pengembangan di mana gagasan teoritis dari perancang memberi pengembangan produk yang diuji di dalam kelas yang ditentukan, mendorong secepatnya ke arah teoritis dan empiris dengan menemukan produk, proses pembelajaran dari pengembang, dan teori instruksional. Selanjutnya itu hakikat buku cerita bergambar. Menurut Nurgiantoro halaman 2018, Menurut Nurgiantoro tahun 2018 halaman 152-153 menyatakan bahwa dalam pengertian sempit ia mungkin hanya sekedar dilihat sebagai format buku bergambar, artinya buku-buku yang ada di dalamnya ada gambar-gambarnya. Sedangkan dalam pengertian luas ia dapat mencakup berbagai jenis buku bergambar. Namun, buku bergambar adalah buku bacaan anak yang di dalamnya terdapat gambar-gambarnya. Jika buku alfabet, buku berhitung, dan buku konsep yang dimaksudkan untuk bacaan anak yang benar-benar berusia awal. Buku bergambar dipergunakan untuk bacaan anak di usia awal sampai usia yang lebih besar dan bahkan tidak jarang juga untuk orang dewasa. Buku bergambar menunjuk pada pengertian buku yang menyampaikan pesan lewat dua cara, yaitu lewat ilustrasi dan tulisan. Ilustrasi dan tulisan yang sama-sama dimaksudkan untuk menyampaikan pesan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama dan saling mendukung untuk mengungkapkan pesan. Jadi, keduanya diikat oleh tuntutan untuk menyampaikan pesan secara lebih baik dan kuat lewat dua cara yang berbeda tetapi bersifat saling menguatkan. Selanjutnya yaitu hakikat minat baca, yaitu pengertian minat baca. Menurut Kunting dalam buku Melianti tahun 2016 halaman 31 menyatakan bahwa minat baca adalah bentuk-bentuk perilaku yang terarah guna melakukan kegiatan membaca sebagai tingkat kesenangan yang kuat dalam melakukan kegiatan membaca karena menyenangkan dan memberikan nilai. Sedangkan menurut Darmono,
dalam buku Melianti tahun 2016 halaman 31 menyatakan bahwa minat baca merupakan kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca. Minat baca ditunjukkan dengan keinginan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Hal ini dikarenakan minat membaca merupakan salah satu faktor penting yang akan membantu anak untuk segera siap membaca. Jadi dapat disimpulkan pendapat ahli di atas bahwa minat baca merupakan aktivitas yang dilakukan dengan ketekunan serta penunjang yang paling penting untuk mendorong rasa ingin tahu seseorang terhadap suatu bacaan untuk mengetahui informasi yang awalnya yang tidak diketahui menjadi tahu. Selanjutnya itu tujuan minat membaca. Tujuan minat baca. Menurut Darmadi tahun 2012 halaman 22 menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman ada beberapa tujuan dalam membaca yang dapat dikemukakan, di antaranya yaitu yang pertama, memahami aspek kebahasan atau kata, frasa, kalimat, paragraf, dan wacana. Yang kedua, yaitu memahami pesan yang ada dalam teks. Yang ketiga, mencari informasi penting dari teks. Yang keempat, mendapatkan petunjuk melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas. Yang kelima, yaitu menikmati bacaan baik secara tekstual maupun kontekstual. Selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran tematik terpadu. Pengertian pembelajaran tematik terpadu. Menurut Malawi dan Adi, tahun 2017 halaman 1 menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai baik antara mata pelajaran maupun dalam satu mata pelajaran. Menurut Udin, Syaifuddin, dan kawan-kawan dalam buku Malawi dan Ani tahun 2017 halaman 1 menyatakan bahwa pembelajaran terpadu adalah pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan pada interaksi dengan lingkungan dan pengalaman kehidupannya. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk belajar menghubungkan apa yang telah dipelajari dan apa yang sedang dipelajari. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapatlah diambil kesimpulan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan beberapa materi pelajaran dari berbagai kompetensi dasar satu atau beberapa mata pelajaran. Penerapan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yakni penentuan berdasarkan keterkaitan kompetensi dasar, tema, dan masalah yang dihadapi. Selanjutnya itu karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Menurut Malawi dan Ania, tahun 2017 halaman 4 menyatakan bahwa pembelajaran tematik terpadu memiliki ciri khas, yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan belajar dipilih yang bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, memberi penekanan pada keterampilan berpikir peserta didik. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap pada gagasan orang lain. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran tematik terpadu. Menurut Malawi dan Ani, tahun 2017 halaman 4 menyatakan bahwa ada beberapa tujuan pembelajaran tematik, yaitu 1. Menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpah tindih materi. Yang kedua, memudahkan peserta didik untuk melihat kehubungan yang bermakna. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu Risma dan Heni
tahun 2020 dengan judul Pengembangan Media Buku Cerita Bergambar untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar volume 7 nomor 1. Berdasarkan hasil penelitian, ini didapatkan hasil analisis bahwa saat uji coba dilaksanakan, siswa memberikan respon aktif dan semangat saat pembelajaran. Ketika diberikan pertanyaan mengenai buku cerita yang telah dibaca, siswa dapat menjawab dengan benar dan paham mengenai isi cerita. Berdasarkan uji validitas, dapat dikatakan bahwa media buku cerita bergambar layak digunakan menguji kemampuan membaca siswa kelas 1 sekolah dasar. Dibuktikan dengan presentasi aspek tampilan dari buku cerita sebesar 96%, bahan buku cerita sebesar 91%, dan pembelajaran sebesar 87,5%. Sehingga buku cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa, dibuktikan dengan adanya perbedaan hasil pretest dan posttest secara signifikan. Yang kedua yaitu Emi Wulandari tahun 2017 dengan judul buku Pengembangan Buku Cerita Bergambar sebagai Sumber Belajar pada Pembelajaran Tematik untuk Siswa SD atau MI. Skripsi Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil analisis bahwa respon siswa diperoleh jumlah rata-rata 9,4% dengan persentase 94%, sehingga responnya bersifat positif. Sehingga buku cerita bergambar ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber belajar pada pembelajaran tematik tema kegiatanku, subtema kegiatan pagi hari untuk siswa kelas 1 SD atau MI. Berdasarkan kedua penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengembangkan buku cerita bergambar. Penelitian ini dikhususkan pada kelas 5 SD. Penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa untuk meningkatkan minat baca siswa kelas 5 SD. Dalam penelitian ini, produk yang dihasilkan berupa buku cerita bergambar yang mengambil permasalahan yang ada di dalam buku teks cerita. Selanjutnya, yaitu kerangka berpikir. Pada pendidikan saat ini sedang banyaknya media yang sangat beragam dalam pengembangan sebuah pembelajaran. Dalam pembelajaran bisa juga menggunakan perangkat pembelajaran yang memuat suatu pengalaman yang utuh dan tak terpisahkan, sehingga di dalam prosesnya peserta didik mampu menyerap pengalaman belajar dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melalui buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar menyampaikan pesan-pesan moral. Gambar pada buku cerita bergambar bertujuan untuk memberikan imajinasi atau gambaran visual kepada anak. Dengan media buku cerita bergambar ini, siswa dapat mudah untuk berimajinasi. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa lebih cepat dalam menyerap dan memahami cerita yang terkandung di dalam buku. Gambaran ilustrasi tersebut mengarahkan siswa membuat imajinasi yang sesuai gambar. Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti menggunakan buku cerita bergambar untuk siswa kelas 5 sekolah dasar untuk meningkatkan minat baca siswa. Buku cerita bergambar yaitu sebuah buku cerita yang terdiri dari cerita dan gambar yang saling berhubungan. Selain menarik, buku cerita bergambar akan lebih mudah diterima untuk anak usia sekolah dasar, sehingga siswa akan lebih senang dan mudah memahami isi teks yang ada di dalam buku tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengembangkan buku cerita bergambar untuk meningkatkan minat baca siswa kelas 5 SD. Dalam hal membaca sangat perlu dilakukan dan diajarkan kepada siswa agar minat baca siswa meningkat. Selanjutnya, yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu model pengembangan. Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti menggunakan model pengembangan 4D atau 4D, yaitu Define, Design, Development, and Dissemination.
Pemilihan model pengembangan ini didasari atas pertimbangan bahwa model ini dikembangkan secara sistematis dan berpijak kepada landasan teoritis, desain pembelajaran. Model ini disusun secara terprogram dengan urutan kegiatan sistematik dalam upaya pemecahan masalah belajar yang kaitannya dengan minat baca siswa yang sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini termasuk kepada metode jenis Research and Development atau R&D. Penelitian dan pengembangan digunakan untuk bertujuan menghasilkan produk tertentu seperti buku cerita bergambar dan menguji keefektifan produk tersebut. Pengembangan buku cerita bergambar ini dikembangkan untuk meningkatkan minat baca siswa dan meningkatkan pemahaman siswa. Research and Development atau R&D memiliki 10 langkah terhadap jenis penelitian dan pengembangan. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi, yang kedua, menyusun rencana pembelajaran, yang ketiga, mengembangkan bentuk produk awal, yang keempat, uji coba lapangan terbatas, yang kelima, merevisi produk uji coba terbatas, yang keenam, melakukan uji coba lapangan terluas, yang ketujuh, merevisi produk uji coba diperluas, yang kedelapan, melakukan uji lapangan operasional, yang kesembilan, merevisi produk akhir, yang ke-10, diseminasi. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Yang pertama yaitu tahap define atau pendefinisian. Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan analisis kebutuhan. Tiap-tiap produk tentu membutuhkan analisis yang berbeda-beda. Secara umum dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta model penelitian dan pengembangan atau model R&D yang cocok digunakan untuk mengembangkan produk. Yang kedua yaitu tahap desain atau perancangan. Menurut Thiagarajan membagi tahap desain dalam 4 kegiatan yaitu constructing criterion, reference stance, media selection, format selection, and initial design. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tersebut adalah yang pertama, menyusun tes kriteria sebagai tindakan pertama untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dan sebagai alat evaluasi setelah implementasi kegiatan. Yang kedua, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pemilihan bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media pembelajaran yang digunakan. Bila guru akan menggunakan media audiovisual pada saat pembelajaran, tentu saja peserta didik disuruh melihat dan mengapresiasi tayangan media audiovisual tersebut. Yang keempat, itu mensimulasikan penyajian materi dengan media dan langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang. Pada saat simulasi pembelajaran berlangsung, dilaksanakan juga penilaian dari teman sejawat. Yang ketiga yaitu tahap develop atau pengembangan. Menurut Thiagarajan membagi tahap pengembangan dalam 2 kegiatan yaitu yang pertama, expert appraisal. Expert appraisal merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran yang diberikan digunakan untuk memberikan materi dan rancangan pembelajaran yang telah disusun. Yang kedua itu development testing. Development testing merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data respon, reaksi atau komentar dari sasaran pengguna model. Hasil uji coba digunakan memperbaiki produk. Setelah produk diperbaiki, kemudian diujikan kembali sampai memperoleh hasil yang efektif. Yang terakhir yaitu tahap disseminate atau penyebaran. Menurut Thiagarajan membagi tahap dissemination dalam 3 kegiatan yaitu yang pertama yaitu validation testing. Produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Pada saat implementasi dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Setelah produk diimplementasikan, pengembang perlu melihat hasil pencapaian tujuan. Tujuan yang belum dapat tercapai perlu dijelaskan solusinya sehingga tidak terulang kesalahan yang sama setelah produk disebarluaskan. Yang kedua yaitu packaging atau pengemasan, yaitu tahap ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan model pembelajaran. Yang ketiga yaitu diffusion and adoption. Setelah buku dicetak, buku tersebut disebarluaskan
supaya dapat diserap atau difusi atau dipahami orang lain dan digunakan atau diadopsi pada kelas mereka. Selanjutnya yaitu subjek uji coba produk. Subjek uji coba produk dilakukan pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui kualitas desain produk yang dibuat. Uji coba produk dilakukan di lapangan pada subjek penelitian. Selanjutnya itu tempat penelitian. Tempat penelitian. Maaf, ada kesalahan pada tulisan di PPT, yaitu seharusnya adalah tempat penelitian. Tempat penelitian itu dilaksanakan di SDN Padang yang beralamat di Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara. Menurut Arifin, tahun 2009, halaman 157 mengatakan bahwa wawancara itu salah satu bentuk evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu kuesioner. Menurut Widoyoko, tahun 2016, halaman 33 mengatakan bahwa angket atau kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Menurut Sugiono, tahun 2013, halaman 207, mengatakan bahwa analisis data yaitu tahapan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel serta jenis responden. Yang kedua, melakukan tabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data sesuai variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan guna menjawab perumusan masalah. Serta 5, melakukan perhitungan guna menguji hipotesis penelitian. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.